Yang dikasihi Tuhan, Bapak Gembala memberikan firman Tuhan menjadi seorang wanita, menjadi seorang istri, menjadi seorang gadis, menjadi seorang calon pasangan yang betul-betul sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang bijaksana, yang siap diberkati. Nah, kita mau lihat Bapak Ibu, saya nggak melanjutkan yang tadi pagi. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih dalam itu tiap pagi sedang kita bahas di ibadah doa pagi. Dan itu sudah sampai ayat yang ke-14 atau ke-16 mungkin. Jadi Bapak Ibu kalau mau belajar ikuti di doa pagi. Tapi yang kita mau lihat Bapak Ibu, coba kita buka di dalam Amsal 31 ayat yang pertama. Amsal 31 ayat yang pertama, saya percaya sebelumnya bahwa sesuai firman Tuhan tadi pagi, istri-istri, ibu-ibu, wanita-wanita, calon-calon di tempat ini, semuanya yang terbaik, yang percaya katakan, haleluya. Istrinya yang paling baik katakan, haleluya. Gadis-gadisnya yang paling baik katakan, suami-suaminya yang paling baik katakan, haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah, ya, haleluya. Dikatakan di situ ayat yang pertama, inilah perkataan Lemuel, raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya nggak melanjutkan tentang istri yang bijaksana karena saya percaya di sini semua meskipun saya belum menikah, ya, yang akan menikah, ya, tapi saya percaya di sini ibu-ibunya, calon-calonnya, gadis-gadisnya, istri-istrinya, suami-suaminya, semua yang terbaik. Iya. Meskipun belum bisa, amin aja dulu Bapak Ibu. Itu kita beriman Bapak Ibu, ya. Dikatakan di situ, inilah perkataan Lemuel. Kok tiba-tiba Amsal 31 yang ceritanya tentang Salomo, tiba-tiba di ayat yang terakhir lagi, di pasal yang terakhir lagi, muncul nama Lemuel. Lemuel ini bukan perkataannya dia, tapi dia menyisipkan apa yang menjadi ajaran orang tuanya, khususnya ibunya. Dia waktu itu dengar ibunya mengajarkan tentang apa? Ayat yang pertama sampai yang ke-31, ya kan? Di mana ibunya memberikan pengajaran, kamu jangan andalkan kekuatanmu sendiri, kamu harus mengatur hidupmu, itu dari ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kemudian ibunya juga mengajar tentang bagaimana istri yang cakep itu. Jadi kalau saya mau bilang, Lemuel ini mendapatkan titipan dari ibunya, ya kan? Ibunya mendambakan supaya anaknya jadi yang seperti itu dan anaknya ibunya mendambakan mempunyai mantu yang seperti itu. Nangkep ya Bapak Ibu ya? Jadi ini ceritanya, ya, bukan tulisannya Salomo, tapi apa yang diajarkan oleh orang tua daripada Lemuel. Ditulis, ini loh nak, kalau mau jadi anak yang baik seperti ini. Ini loh nak, kalau mau punya kriteria pasangan yang baik seperti ini. Jadi ini tuh kriteria daripada mama mertua gitu kan ya. Kerinduan mama mertua, kalau mau yang spesial itu seperti ini. Kalau kita mau lihat Lemuel ini, mungkin adalah Raja Salomo itu sendiri. Atau mungkin orang lain yang memang waktu itu hidup bersamaan. Tetapi yang kita mau belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sesuatu hal ketika ditulis di Alkitab itu bukan berarti enggak penting. Ketika sudah dituliskan di Alkitab berarti apa yang ditulis itu penting. Amin. Kalau gitu kita mau belajar pentingnya apa? Pentingnya supaya kita menjadi orang-orang yang spesial. Kenapa saya bisa bilang katakan spesial? Ini adalah kerinduan dari mamanya Salomo atau mamanya Lemuel. Nah, aku berdoa supaya kamu ketika nanti punya pasangan, itu yang seperti ini. Dan kalau kita baca ayat yang ke-10 sampai ke-31, wow itu spesial banget Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan mungkin dan enggak mungkin, saya percaya sore hari ini kriterianya semua itu ada di dalam jemaat Surya Kebenaran. Yang percaya katakan, meskipun tadi pagi Bapak Gembala sempat bilang,
Kalau istrinya ya kan atau ibu saya mungkin dari 10 sampai 31 ini ada yang 4, ada yang 5, yang kurang-kurang ini. Manusia nggak ada yang sempurna. Di luar mungkin kita bisa belajar hal ini. Tapi ketika di dalam rumah Tuhan kita belajar ini, dituntun Roh Kudus, tidak ada yang mustahil. Ayat yang ke-10 sampai ke-31 itu semua kita bisa lakukan. Yang percaya katakan amin. Berarti Tuhan mau hari ini kita tangkap jemaat Surya Kebenaran menjadi orang-orang yang spesial. Enggak ada amin? Kok lemes? Tuhan mau jemaat Surya Kebenaran menjadi orang-orang yang spesial. Di hadapan Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Tuhan mau sore hari ini jemaat Surya Kebenaran menjadi orang yang spesial. Ini kriteria ini spesial di mamanya Salomo. Tapi hal yang sama ketika dituliskan di Alkitab, berarti Tuhan pun juga menyetujuinya. Dia mau kita lakukan ini, baik pria, baik wanita, baik istri, baik suami, baik siapapun itu yang rindu menjadi spesial. Ayo kita sama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita mau lihat bagaimana kita bisa menghidupi yang seperti ini. Gimana caranya? Kalau kita mungkin belajar, saat-saat ini mungkin ada pelajaran-pelajaran di luar. Ya kan? Kepribadian menjadi istri, kepribadian menjadi suami yang baik. Banyak Bapak Ibu pelajaran-pelajaran, banyak kelas-kelas. Banyak kok kelas-kelas sekarang, mau jadi sales asuransi yang paling bagus, mau jadi ini yang paling bagus. Dan mungkin kita ikut harus bayar Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, mungkin kita dapat ilmunya. Mungkin kita dapat pelajarannya di dunia sana, di luar sana. Tapi sore hari ini Tuhan menyediakan gratis buat kita. Enggak bayar. Kalau kita mau belajar, bukan hanya belajar. Kita minta, ini loh yang bikin beda. Kita belajar di luar dengan belajar di rumah Tuhan. Ketika kita belajar di rumah Tuhan, kita mau ambil sungguh-sungguh mencermati, kita mau sungguh-sungguh belajar dan melakukan. Nanti Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kita. Udah gratis, tinggal belajar, tinggal nurut. Jadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Amin. Gimana caranya? Mari kita mau belajar. Kita buka sama-sama di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Ya, yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, baca sama-sama, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Katakan sama-sama apa? Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu bingung. Apa hubungannya dengan menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan? Waktu itu Bapak Ibu kita belajar sedikit sejarahnya. Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus menjelang Paskah. Dia pergi ke Yerusalem. Dia pergi ke bait Allah. Dia pergi ke rumah Bapaknya. Garis bawah ya. Yesus pergi ke rumah Bapaknya. Dan ketika dia masuk ke situ. Yang dia temukan apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Orang-orang di sana bukan ke rumah ibadah cari Tuhan, bukan ke rumah ibadah beribadah, bukan ke rumah ibadah melayani, bukan ke rumah ibadah untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi mereka ngapain? Jualan. Salahkah gereja dipakai jualan? Loh, kita di belakang juga ada jualan. Nah, tapi pada waktu itu Yesus tahu. Namanya dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dia tahu orang-orang ini tahu harusnya rumah Tuhan itu dipakai buat beribadah, buat menyembah Tuhan. Oke lah mungkin kalau kita di gereja dipakai jualan. Tapi yang membedakan apa Bapak Ibu? Bahwa mereka itu mempunyai motivasi, mempunyai isi hati, pergi ke rumah ibadah bukan cari Tuhan. Tapi mencari untung.
Makanya Bapak Ibu, kita lihat sepanjang perjalanan Tuhan Yesus dia nggak pernah marah. Dia nggak pernah banting-banting meja. Dia nggak pernah mungkin, bahkan dikatakan ayat yang ke-14. Dikatakan di situ apa? Dalam bait suci didapati pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati. Dan penukar uang duduk di situ apa? Ia membuat cambuk dari tali. Lalu apa? Mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba, lembu, uang penukar dihamburkannya ke tanah. Pernah lihat Yesus sejahat itu? Pernah lihat Yesus semarah itu? Mungkin dengan perkataan dia menegur. Tetapi lihat, baru kali itu Yesus sampai bikin cambuk. Mengusir orang-orang keluar dari rumah ibadah. Karena apa? Saking cintanya dia dengan rumah Tuhan. Ini rumah Bapakku. Harusnya ketika orang datang ke sini dapat berkat rohani, dapat pemulihan, dapat perjumpaan dengan Tuhan. Tapi kamu pakai untuk apa? Berjualan. Itu yang membedakan Tuhan Yesus. Makanya dikatakan Yesus itu spesial. Yesus itu spesial karena apa? Dia sampai rela. Setelah ini Bapak Ibu, Yesus dimusuhin sama orang-orang Yahudi. Dimusuhin sama ahli-ahli Taurat. Karena apa? Saking dia cintanya dengan rumah Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pastikan ketika engkau datang ke gereja. Pastikan ketika engkau datang beribadah. Entah itu engkau Zoom. Entah itu engkau melakukan melalui apapun itu. Ketika engkau beribadah. Pastikan engkau datang dengan hati yang betul-betul mencintai kehadiran Tuhan. Karena tidak akan dikecewakan orang-orang yang sungguh datang dengan cintanya sama Tuhan. Saya pernah dengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini loh gambarannya ketika orang mencintai. Suatu saat zaman dulu saya pernah ingat, ada orang mengatakan seperti ini. Boleh engkau ngomong nama saya. Boleh engkau menjelekkan nama saya. Boleh mungkin engkau berbuat salah sama saya. Aku is okay. Tapi ketika engkau menjelekkan orang tuaku. Ketika engkau buat salah dengan orang tuaku. Engkau harus berhadapan dulu dengan aku. Kenapa? Karena saking cintanya. Nah sore hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita mau punya pemahaman. Kita mau punya pengertian yang sama. Bahwa kita pun kalau mau menjadi spesial, seperti tadi Amsal yang ke-31. Caranya yang paling mudah mencintai rumah Tuhan. Bukan berarti datang rajin, datang terus, tapi hatinya enggak cinta. Harus hatinya ini satu. Ketika kita datang ibadah, ketika kita ikut Zoom, hati ini betul-betul harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau belajar tadi kan, Yesus begitu dia cintanya. Sedangkan pedagang-pedagang itu datang cuma cari cuan, datang cuma cari untung. Ya gak dapat apa-apa Bapak Ibu. Mungkin uang didapatkan, uang bisa habis. Tapi yang Tuhan punya hatinya itu yang akan menuntunnya sampai nanti di atas kayu salib. Karena apa? Dia mencintai Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sore hari ini sambil kita merenungkan. Apakah ketika kita datang sore hari ini, oh mungkin karena ada perjamuan kudus dan merupakan sebuah keharusan. Kalau enggak nanti ditanya, oh kenapa enggak datang perjamuan kudus, kenapa enggak datang sore, percuma Bapak Ibu. Tapi ketika kita ditanya, memang kita harus diingatkan supaya apa? Kita kembali diingatkan lagi, ayo cintai rumah Tuhan lagi, ayo cintai lagi menyembah Tuhan, ayo cintai lagi memuliakan nama Tuhan. Cintai lagi melayani Tuhan. Orang kalau sungguh-sungguh ke gereja, ketika dia datang, dia akan singkirkan semua. Dia hanya mau Tuhan aku mau berjumpa dengan engkau. Tuhan aku mau mencintai engkau, aku mau menyembah engkau. Jangan seperti pedagang-pedagang ini. Datang ke gereja karena ada tujuan. Sehingga di gereja bukan cari Tuhan. Ada yang main game. Ya kan? Saat firman main game, saat firman tidur ya oke lah, mungkin tidur itu namanya kita manusia. Tapi kita usahakan siapkan hati betul-betul.
Siapkan stamina fisik betul-betul. Sehingga ketika kita datang cari Tuhan, kita dapat Tuhan. Firman-Nya kenapa? Carilah aku, maka aku ketemu engkau. Jadi Bapak Ibu nggak ada yang sia-sia ketika kita datang. Kita lihat Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-69. Kita selalu belajar kepada pribadi ini. Bukan berarti dia melebihi Tuhan, tapi kita belajar kecintaannya dengan rumah Tuhan. Ya. Mazmur 69, kita baca dulu ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Nggak usah baca perikopnya dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, perikop itu ketika kita baca kita mengerti. Tapi kalau kita lihat di situ apa? Judulnya doa dalam kesesakan. Ya, nanti kita lihat Raja Daud. Ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, ya, menurut lagu Bunga Bakung dari siapa? Dari Daud. Yang tulis ini siapa? Daud. Sampai di sini dulu. Bapak Ibu, bunga bakung. Seringkali kita menemukan kata-kata bunga bakung, ya kan? Bahkan di Kidung Agung, bunga bakung itu menceritakan tentang kekasihnya. Coba Bapak Ibu baca Kidung Agung. Kan banyak cerita, bunga bakung ini, bunga bakung ini, bunga bakung ini. Semuanya menceritakan tentang kasihnya, menceritakan tentang cintanya. Menceritakan untuk memuji pasangannya. Nah di sini bunga bakung, Raja Daud sedang menyanyikan lagu cinta. Wah, asik tuh Bapak Ibu, love song. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Oh, Bu Retno ingat masa lalu. Ya kan? Bu tetap semangat Bu, maju Bu, ya kan? Gelora cinta, kerinduan, ya kan? Nah itu, saya nggak hafal. Itu pokoknya kalau orang sudah nyanyi lagu itu semua pada goyang semua. Love song, ya kan? Tapi lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud nyanyi lagu cinta, tapi lihat keadaannya ayat yang kedua. Dia nyanyi lagu cinta, tapi keadaannya apa? Selamatkanlah apa? Aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Dia bukan sedang berenang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan ditangkap, oh mungkin sekarang lagi Daud lagi renang gitu ya. Mungkin dia nggak bisa renang mau kelelep gitu kan ya. Enggak Bapak Ibu. Ini gambaran bahwa air itu sudah sampai naik di leher. Sedikit lagi air menutupi dia. Artinya apa? Dia sedang mengalami yang namanya apa? SOS. Sedang ada masalah. Hidupnya lagi nggak baik-baik saja. Hidupnya lagi banyak pergumulan. Ayat yang ketiga. Aku tenggelam dalam rawa yang dalam. Nggak ada tempat bertumpu. Bapak Ibu bayangkan, mau berdiri saja bingung, mau berpijak di mana, mau berharap sama siapa, mau mengandalkan siapa. Loh Raja Daud udah paling tinggi loh Bapak Ibu, dia raja. Raja kalau punya masalah mau harapkan siapa lagi? Hari ini mungkin sudah nggak ada yang bisa menolong kita lagi. Mungkin jalan kita udah ditutup sini, tutup sana, tutup sini, tutup sini. Bingung mau pakai jalan yang mana lagi. Ke dokter sini nggak bisa, dokter situ nggak bisa, dokter sana nggak bisa. Ada satu dokter yang luar biasa. Siapa? Yesus. Kita punya masalah ini, masalah itu. Andalkan saudara, andalkan siapa. Nggak bisa. Lihat Raja dikatakan, aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Hidup mati tak segan. Hidup segan, mati tak mampu. Bingung, bimbang. Lakukan ini salah. Maju salah, mundur salah. Belok salah, semua salah. Raja Daud terkurung Bapak Ibu. Lesu aku karena berseru-seru. Kerongkonganku kering. Dia udah berdoa mungkin sepanjang hari. Sepanjang malam dia berdoa. Dia teriak, Tuhan tolong. Tuhan sertai aku. Tuhan buka jalanku.
Aku mengalami A, B, C, besok aku harus bayar ini. Besok aku punya masalah ini, Tuhan belum ada jalan. Dia teriak-teriak, dia berdoa sampai kerongkongannya kering. Wah, mungkin kok Andre mungkin khotbah gini gak punya masalah. Siapa yang tahu Bapak Ibu? Semua manusia punya masalah. Raja Daud pun seorang raja punya masalah. Berdoa sampai kerongkongan kering. Tadi pagi saya cerita, ketika saya pimpin pujian begitu kan ya. Lagu kedua, lagu cepet, saya udah gak bisa lama-lama. Karena kerongkongan ini kering. Sama Raja Daud ketika kerongkongan kering mau ngomong lagi gak bisa. Sampai dia istirahat sebentar mungkin begitu kan ya. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Kalau sudah ngomong gini maksudnya apa Bapak Ibu? Bapak Gembala sering berdoa. Saya dari jam 1 malam sampai jam 5 pagi berdoa. Ngantuk gak Bapak Ibu? Pasti ngantuk sehari. Raja Daud mungkin udah sujud menyembah. Makanya ada namanya Pondok Daud. 24 jam puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Raja Daud sampai mengalami persoalan yang seperti ini. Tapi lihat ayat yang kelima. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Lebih banyak apa? Daripada rambut di kepalaku. Bukan berarti ketika kita cinta Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mencintai rumah Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mungkin ikut ambil bagian aksi peduli kasih. Kita nggak ada masalah. Kita nggak dibenci orang. Kita nggak dirasanin orang. Kita nggak digosipin orang. Ini Raja Daud ngomong. Aku dibenci tanpa alasan. Berapa banyak orang yang mundur karena mungkin digosipin. Dirasani. Sore hari ini Tuhan sudah tahu dari zaman dulu. Di kemudian hari itu akan terjadi yang seperti itu. Berapa banyak orang yang kecewa karena mungkin Tuhan belum tolong. Tuhan udah tahu. Makanya Raja Daud memberi contoh jauh-jauh hari sebelumnya. Ayat yang ke-10, ayat yang ke-9 dikatakan di situ apa? Ayat yang ke-9, aku telah menjadi orang luar bagi siapa? Saudara-saudaranya sendiri Bapak Ibu malah musuh sama dia. Saudaranya sendiri mungkin malah gak bisa tolong dia. Tadi pagi Bapak Gembala kan cerita. Justru saudara yang diharapkan untuk menolong tidak bisa menolong. Mungkin hari-hari ini kita juga hadapin hal-hal seperti itu. Betapa beratnya beban Raja Daud. Betapa peliknya masalah Raja Daud. Lebih daripada rambut di kepalanya dikatakan ayat yang kelima tadi. Tapi lihat kembali ayat yang pertama. Dikatakan apa? Untuk pemimpin biduan menurut lagu apa? Bunga bakung Daud. Dengan masalah yang begitu luar biasa dia ceritakan. Dengan keadaan yang betul-betul SOS yang dia ceritakan. Dia bukan nyanyi. Begini nasib jadi pengamen. Enggak Bapak Ibu. Yang dia nyanyi apa? Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah apa? Manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Ini yang buat Tuhan itu di hadapan Tuhan. Raja Daud begitu spesial. Pernah lihat Raja Daud hadapi masalah gak Tuhan tolong? Pernah lihat Raja Daud perang dibuat kalah? Karena apa? Dia spesial di hadapan Tuhan. Saking spesialnya ketika dia buat salah, saat itu juga dia ditegur. Dan lebih spesialnya lagi ketika dia ditegur, dia gak banyak omong, ya aku salah. Itu yang membuat dia spesial di mata Tuhan. Apapun keadaannya, apapun masalahnya.
Hatinya tetap penuh dengan nyanyian cintanya kepada Tuhan. Lagu Bunga Bakung harusnya ketika ditulis ayat yang pertama. Lagu Bunga Bakung seharusnya ayat yang kedua nulisnya apa? Aku habis terima kemenangan. Aku habis merebut kota. Aku habis menang. Tapi yang dia ceritakan apa? Kesusahan-kesusahannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun kita bisa mengalami kesulitan. Tapi saat ini, kemana kita mau lari itu menentukan kita spesial atau tidak di hadapan Tuhan. Saya tadi di belakang sambil saya melihat Ibu Johana menyanyi, ya kan? Saya melihat jemaat-jemaat yang nyanyi, saya jadi ingat, ya kan? Sama yang nyanyi, ojo dibandingke. Di hati ini hanya ada Pak siapa? Jokowi. Itu yang nyanyi orang kaya apa bukan Bapak Ibu? Itu yang nyanyi anak anak yang lulusan sekolah tinggi atau sekolah tinggi apa enggak? Tapi dia hanya bisa dia waktu itu hanya bikin senang hatinya presiden. Itu pun Pak Presiden pasti enggak nyangka kalau ada kata-kata hanya ada Pak Jokowi. Ketika nyanyi hanya ada Pak Jokowi, langsung responnya Pak Jokowi apa? Ibu Iriana. Adalah semuanya langsung pada turun joget di bawah. Dengan kepolosan anak itu nyanyi. Ya coba ya, anak itu hanya mau menyenangkan atau menghibur orang yang mengundangnya. Lihat. Ketika dia nyanyi seperti itu, siapa? Izin Pak, tambah lagi Pak. Langsung Bapak Prabowo turun, Menteri Erick Thohir turun. Nyanyi joget, pulang apa yang terjadi dengan anak itu? Sekolahnya ditanggung sama menteri. Dapat mungkin mobil, mungkin rumahnya diperbaiki. Kalau nggak salah mungkin dapat dana berapa ratus juta. Hanya bondo apa Bapak Ibu? Nyanyi. Dia nyanyi apa? Menyenangkan hati Tuhannya yang diundang. Bayangkan Bapak Ibu, kalau presiden saja bisa seperti itu. Apalagi kalau kita menyanyikan untuk kekasih kita di surga. Ada kemuliaan buat Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kayaknya kurang percaya Bapak Ibu. Anak kecil cuma bondo nyanyi dengan hati yang tulus. Cuma dirubah sedikit kata-kata. Apalagi Bapak Ibu, kita yang tiap pagi bangun jam 5 pagi, mata masih belean, ya kan? Di situ kan kelihatan, yang cantik aslinya memang cantik. Memang jemaat surya kebenaran semua cantik-cantik. Yang ganteng, saya lihat biasa kalau Ko Alex sudah duduk di kursi kerajaan gitu kan. Gantengnya luar biasa. Apalagi kalau sudah khotbah gitu kan ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Itu kelihatan. Saya lihat juga mungkin di sini Pak Daniel yang selalu dengan kursi goyangnya kan Bapak Ibu. Saya nyanyi di situ, Pak Daniel enak duduk nyanyi gini sambil dipijetin. Kita bangun pagi-pagi. Kadang saya dengar Ibu Foni pagi-pagi waktu nyanyi, waktu buka Zoom-nya udah bunyi kukuruyuk. Anak-anak muda di sini yang luar biasa, meskipun habis Zoom harus pergi kerja. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, percaya, jangan pegang kata saya. Firman Tuhan, ayat yang ke-10, dikatakan situ, Raja Daud katakan apa? Sebab cinta akan apa? Rumahmu menghanguskan aku. Apa yang Raja Daud lakukan? Apa yang Raja Daud tulis? Teringat di murid-murid yang pada waktu itu sedang menyertai Yesus masuk ke rumah ibadah. Sebab cinta untuk rumahmu itu menghanguskan aku. Kelihatannya nggak ada sambungan apa-apa loh Bapak Ibu. Ini dia cerita tentang kesulitan. Tapi dia jawab, solusinya, jawabannya
sumber kekuatannya ketika dia mencintai rumah Tuhan. Banyak orang ketika susah menghadapi masalah, larinya bukan ke rumah Tuhan. Cari orang yang bisa minta tolong dulu. Kalau udah gak bisa betul-betul mepet baru masuk ke rumah Tuhan. Saya jadi teringat, bukan saya puji. Saya lihat tadi Bapak Siret ketika datang hari ini bawa yang menjaga, mengawal gitu kan. Karena apa? Tadi saya lihat Bapak Ibu. Ya mohon maaf, jadi jangan dimarahin loh. Bapak Sirait kadang kalau berdoa pagi jangan lelet, jangan terlambat. Itu lihat kalau ke gereja duduknya sak karep-karep. Ini pun mengambil dengan susah payah Bapak Ibu. Tadi saya lihat ketika mau ambil kursi harusnya tinggal perintah. Mungkin keponakan atau saudara tolong ambilkan kursi Bang. Ini enggak, jalan sendiri Bapak Ibu. Enggak tahu mau bertumpu sama siapa, jalannya gini tadi saya lihat. Sampai saya takut sendiri. Terus mengguling belakang. Gitu. Jalan sampai belakang, Pak Gembala saya minta kursinya 1, saya mau duduk ke depan. Ini kalau sampai pulang jalan kaki, ya sudah gak bisa ngomong, kebacut Bapak Ibu. Harus ada yang membawa gitu kan ya. Karena apa? Cintanya sama rumah Tuhan. Coba kalau kita mungkin encok dikit itu. Pusing. Sakit. Saya nggak menyindir, tapi selama kita masih bisa ada di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, ayo kita berusaha. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena ketika kita mencintai Tuhan, mencintai rumahnya, itu kita menjadi spesial di hadapan Tuhan. Saya nggak usah khotbah upah orang spesial di hadapan Tuhan, nggak usah. Itu kita membatasi. Tuhan kalau sudah dianggap itu orang spesial, apa yang kita nggak pernah pikirkan, bayangkan, lakukan, itu Tuhan bisa buat kita. Dia mau gampang angkat orang tuh gampang sekali Bapak Ibu. Tapi dia mau turunkan orang juga cepat sekali juga gampang Bapak Ibu. Bukan saya masuk ke dalam ranah yang lain. Kalau kita mau lihat yang sedang heboh-hebohnya kasus ini. Melejitnya cepat sekali. Naiknya cepat sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa katakan campur tangan manusia. Tapi kalau tidak ada penyertaan Tuhan di situ, tidak bisa segampang itu. Betul ya? Mungkin kalau Bapak Sirait sebagai angkatan tahu hierarkinya itu bagaimana. Ada aturannya itu gimana. Enggak bisa segampang itu. Bapak Ibu belajar ya. Tuhan kalau mau angkat orang secepat kilat bagi Tuhan terlalu kecil. Amin. Siapa di sini yang mau diangkat Tuhan secepat kilat? Siapa di sini yang mau diangkat Tuhan tepat sesuai waktunya Tuhan? Amin. Tuhan mau angkat orang itu sangat gampang. Cepat pun bisa. Tapi orang itu mampu enggak mengangkat beban itu? Enggak gampang Bapak Ibu. Cuma sore hari ini tugas kita gampang. Ayo memiliki sore hari ini mental mencintai rumah Tuhan. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, ketika kita beribadah, ketika kita melayani, apapun itu yang berhubungan dengan rumah Tuhan, lakukanlah dengan cinta yang sungguh-sungguh. Simple Bapak Ibu. Saya percaya tangan Tuhan tetap menopang, tidak akan dibiarkan engkau jatuh tergeletak. 7 kali orang benar boleh jatuh, tapi 7 kali Tuhan bisa angkat dia. Amin. Di mana lagi? Rumah Tuhan itu juga di dalam hati kita. Zaman dulu Raja Daud bicara rumah Tuhan apa? Bait suci. Kemanapun dia dahulukan bait suci. Dia bukan bangun rumahnya dulu, dia bangun bait suci dulu. Ketika dia dikejar-kejar sama Saul, ketika dia diburu oleh Saul, dia larinya kemana? Nob. Nob itu apa? Bait Tuhan, tempat mempersembahkan korban. Imam Tuhan berkumpul di situ. Raja Daud bangun baitnya Tuhan dulu, bukan rumahnya dia. Nah, sore hari ini, rumah Tuhan itu juga hati kita. Tuhan bertahta di hati kita. Tuhan tinggal di dalam hidup kita.
Tuhan sedang ada bersemayam di hati kita. Perhatikan juga dong rumah yang di dalam hati ini. Kalau hari-hari ini hatimu sedang mengalami kerusakan. Hatimu sedang mengalami kepahitan. Hatimu sedang mengalami yang namanya kejengkelan. Rumah Tuhan di dalam hatimu hari ini mungkin sedang bermasalah. Apapun itu penyebabnya. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku juga mencintai rumahmu di dalam hatiku. Mungkin api itu juga sedang padam. Pelita itu mungkin sedang enggak nyala di dalam hati. Sore hari ini minta sama Tuhan. Tuhan, aku juga mencintai hatimu di dalam hidupku. Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan tolong baharui. Tuhan tolong pulihkan. Ada kepahitan, kekesalan, kejengkelan. Jangan sampai Bapak Ibu, ketika rumah Tuhan yang ada di dalam hidup kita ini kita enggak perbaiki. Itu akan dipakai oleh setan. Celahnya iblis membawa kita keluar dari rumah Tuhan. Keluar dari rumah Bapa. Orang yang hidup di luar dari rumah Bapa. Keluar dari rumah Tuhan. Apakah enak? Kita mau lihat Lukas pasal yang ke-15. Kita mungkin udah sering dengar ini. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Lukas 15 ayat yang ke-11. Yesus berkata, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepadanya apa? Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Gampang toh? Segampang itu Bapak Ibu, seorang bapak kalau mau memberkati anaknya. Segampang itu Tuhan kalau mau angkat kita. Segampang itu kalau Tuhan mau buka jalan buat kita. Segampang itu kalau mau Tuhan perhatikan kita. Tuhan izinkan cerita ini. Ketika mungkin kita berdoa, Tuhan berkati, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu. Tuhan tuh mampu, gampang. Terlalu gampang. Anak ini dikasih, dia minta, dikasih sama Tuhan. Ayat yang ke-13 dikatakan, beberapa hari kemudian anak bungsu itu apa? Menjual seluruh bagiannya itu apa? Lalu pergi ke negeri yang keluar dari rumah bapaknya. Ini perumpamaan anak yang hilang Bapak Ibu. Minta. Tuhan kasih, bukan Tuhan gak kasih. Tapi bulan depan, 2 bulan lagi, tahun depan, atau mungkin 1 minggu, atau mungkin besok pun bisa terjadi. Ketika kita menerima semua yang baik, kita menerima semua keajaiban Tuhan, dalam sekejap kita lupa juga akan kebaikan Tuhan. Kita lupa juga akan pertolongan Tuhan. Dan kita gadaikan iman kita. Kita jual kembali iman kita. Kita pergi keluar dari rumah Bapa. Kita mungkin bicara hal yang sederhana saja Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau mau ditanya, kok Andre kalau ikut ke ibadah-ibadah terus apa enggak bosan? Bosan. Setuju ya? Ibadah-ibadah terus tiap pagi jam 5 bangun, Zoom hari Selasa, Jumat, jenuh. Manusia Bapak Ibu. Jangan kontroversi dulu Bapak Ibu. Manusia. Mungkin di luar sana ketika kita keluar hari Selasa mungkin kita nggak ikut Zoom. Kita pergi jalan-jalan kemana? PTC, ke GM, Tretes, Trawas, Australia, Singapura. Seneng. Bahkan sering kali Bapak Ibu. Ketika kita di luar kita lebih seneng daripada kita di gereja. Buat orang-orang yang sedang bermasalah pasti bilang yes betul amin. Atau mungkin sudahlah gak usah terlalu rajin-rajin lah. Cukup seminggu sekali. Apa itu ikut doa-doa pagi? Siang ngantuk tahu. Apa itu ikut sum-sum malam? Capek orang kerja ini. Setuju.
Sudahlah, seminggu sekali aja cukup. Mungkin kita bisa menyediakan hari kita, wah kita bisa berjalan-jalan, seneng Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu tanya, kok Anda pernah nggak ketika kok Anda gak ikut ibadah hari Minggu, jalan-jalan seneng? Seneng Bapak Ibu, siapa yang gak seneng jalan-jalan? Kayak barusan saya ke Bali. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat gak ikut Zoom. Sabtu tetap ikut doa pagi, gak ikut kaum muda, pesta. Seneng-seneng. Minggu ketika jemaat lagi beribadah, saya lagi duduk breakfast. Ya, tapi saya juga sambil online gitu ya. Seneng Bapak Ibu. Tapi lihat, mungkin di luar dunia sana, kita bisa lebih happy Bapak Ibu. Tapi lihat ayat yang ke-14 dikatakan di situ. Setelah dihabiskannya semuanya itu, setelah tiba waktunya, setelah engkau gak punya amunisi lagi, setelah engkau gak punya perbendaharaan lagi, di saat itu Bapak Ibu ketika kita jenuh, ya kan orang ketika jenuh, ketika mungkin bosan beribadah, lama-kelamaan api itu kan mati. Rohani itu kan mundur. Betul apa betul? Rohani itu kan jadi gak hidup. Kering. Iya kan? Kering rohaninya. Bahkan mungkin bisa bangkrut rohaninya Bapak Ibu. Nah, ketika tiba-tiba ada bencana. Ketika tiba-tiba ada masalah. Ketika tiba-tiba ada kelaparan datang. Anak ini kan mengalami seperti itu. Apa yang terjadi? Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan apa? Ia pun mulai melarat. Ayat yang ke-15 dikatakan di situ. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan. Di negeri itu orang menyuruhnya ke ladang untuk apa? Jogo babi. Makan, ampas. Mungkin senang-senangmu sementara. Karena itu sore hari ini memang dikatakan latihlah dirimu beribadah. Enggak ada yang bilang beribadah itu have fun. Enggak ada yang bilang beribadah itu hura-hura. Beribadah itu untuk membangun roh, membangkitkan roh. Mungkin yang di depan ini modelnya seperti entertain. Tapi jangan sampai imanmu enggak dibangun. Jangan sampai imanmu itu enggak dikuatkan. Itu tujuan beribadah. Makanya dikatakan latihan beribadah. Beribadah itu enggak ada yang namanya enak. Karena apa? Dia melatih, dia mendidik kita. Belum lagi nanti kalau firmannya dikatakan 3 jam. Oh, saya hari ini sudah dipeseni Bapak Gembala. Teruskan sampai kamu mau jam berapa. Wow. Ya oke aja kalau saya Bapak Ibu. Oh iya kan? Teruskan. Mulai ada yang goyang-goyang pantatnya. Jadi kalau hari-hari ini kita mengalami yang namanya kebosanan, kejenuhan. Itu semua lazim, tapi ayo datang, belajar. Tuhan aku mau mencintai rumah. Aku mau mencintai rumahmu. Makanya gereja ini terus buka ibadah. Rindu supaya jemaat diberkati. Kalau Bapak Ibu ditanya mungkin, Bu, datang gak sore Bu? Mungkin dalam hati begini, wes aku tok sasaran, aku tok sing diceng iki. Wes angel. Pokoknya ketemu mesti kalau masuk pintu dari situ berusaha. Kalau lihat di sebelah kanan ada orang langsung cepat ke kiri. Atau kalau mungkin lihat di situ ada orang langsung cepat ke kamar mandi. Tapi begitu jalan sudah langsung bunyi, Bu. Nah wes. Pak, kok enggak datang doa malam? Kok enggak datang, kok enggak kelihatan di ibadah Zoom? Apalagi kalau ngomong kan agak nyelekit gimana gitu Bapak. Tapi itu tujuannya untuk apa? Mengingatkan kita ibadah. Enggak maksa kok Bapak Ibu. Enggak maksa. Masa ketika enggak datang ibadah digebukin? Kan enggak mungkin. Itu hanya mengingatkan. Tugasnya hamba Tuhan ya begitu. Makanya kadang kan enggak gampang jadi hamba Tuhan Bapak Ibu. Tapi sore hari ini ketahuilah. Supaya kita semua mencintai rumah Tuhan. Rumah Tuhan di hati kita ini juga diperbaiki. Jangan keluar dari rumah Bapa, rumah Tuhan. Happy-mu hanya sementara. Kelihatan kuatnya sementara. Tapi ketika timbul bencana kelaparan, ketika timbul persoalan, dan mungkin rohanimu sedang bangkrut, habis semuanya.
Amin. Bagian yang terakhir. Kerinduan Daud hanya satu. Amsal 27 ayat yang keempat. Amsal 27 ayat yang keempat dikatakan di situ. Mazmur 27 ayat yang keempat. Oke, dikatakan di situ apa? Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Dari semua permintaan, ada satu permintaan yang dia mau. Apa? Itulah yang kuingini. Raja Salomo ketika waktu itu dia berdoa di bait Tuhan, Tuhan tanya, kamu mau apa? Dia minta apa? Tuhan tolong kasih aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Akhirnya Tuhan kasih dia hikmat luar biasa. Raja yang paling jenius. Raja Daud. Raja yang selalu menang perang. Harusnya dia pensiun tuh senang-senang Bapak Ibu. Tinggal di soto istana, tinggal di istana dia mungkin kalau waktu itu ada rendam air panas, air dingin, dia ikut berendam. Ada spa sauna, dia spa sauna. Dia berenang di situ. Tapi dia nggak pilih itu. Yang dia bilang apa? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Apa itu? Diam di rumah siapa? Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ini loh yang bikin Raja Daud beda sama yang lain. Rumahnya bagus. Ini secara harafiah dia ngomong. Makanya dia bangun pondok Daud 24 jam penyembahan di bait Tuhan. Bait Tuhan gak boleh kosong. Bait Tuhan gak boleh gak ada penyembahan. Makanya Raja Daud mengalami kemenangan, kemurahan Tuhan, perkenanan Tuhan. Jadi raja yang spesial. Karena dia gak neko-neko. Dia hanya mau tinggal diam di rumah Tuhan seumur hidup. Dia dapatkan semuanya. Lihat dari hanya seorang yang berperang dengan 2 kambing, 2 serigala. Seorang pembawa makanan buat kakak-kakaknya. Gak pandai berperang, modelnya gak sangar sama sekali. Zaman sekarang kan gitu, badannya besar-besar, tinggi-tinggi, hatinya strawberry. Betul toh? Digertak orang sedikit takut. Tapi Raja Daud biar dia kecil, imut-imut. Karena ada Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan mengangkat dia. Raja Daud tahu. Dia bisa jadi hari ini bukan karena kekuatannya. Tapi dia jadi hari ini karena tangan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Maka dikatakan apa? Kemurahan Tuhan. Hari ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Berapa harta yang kita miliki. Berapa keluarga yang kita miliki. Semua yang kita miliki itu semua kecantikan, kegantengan, kemolekan. Semua yang kita miliki hari ini karena kemurahan Tuhan. Raja Daud tahu. Makanya dia bilang, Tuhan, wis aku gak neko-neko. Aku mau diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ketika dia diam di rumah Tuhan seumur hidup dia juga menikmati kemurahan Tuhan. Bukan berarti Bapak Ibu harus tiap hari ke gereja. Bukan Bapak Ibu. Tapi di dalam hatimu, di dalam rumah Tuhan di hidupmu. Tiap hari engkau mencintainya. Engkau memeliharanya. Ketika engkau beribadah segenap hatimu. Ketika ada ibadah, ada kerinduan untuk datang terus beribadah. Melayani. Cinta itu menghanguskan. Cinta itu membakar. Biar sore hari ini kita semua mau belajar mencintai rumah Tuhan yang ada di hati kita. Mencintai rumah Tuhan yang kita saat ini sedang ada. Semakin hari semakin kita rindu beribadah. Semakin hari kita semakin rindu melayani. Kita dengar firman Tuhan, kita kerjakan. Kita dengar firman Tuhan, kita lakukan. Kita menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Sebelum kita makan tubuh dan darah Kristus, sambil kita merenungkan, apakah kita mencintai rumah Tuhan sungguh-sungguh apa tidak? Kalau belum, kalau pelitamu sedang padam sore hari ini, ayo minta sama Tuhan, bakar kembali. Aku mau mencintai rumah Tuhan itu sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.